kenali hukum, jauhi hukuman. Kita kenalin dulu nih, namanya Mustaq Hussein. Uka atau biasa panggil Uka. Baru kawin barusan nih, barusan berapa bulan yang lalu. Profesi sebagai jaksa. Alhamdulillah jaksa. Law enforcer. Nah, lo dari isu apa, Bet? Kemarin tuh ada nih kayak kasihan. Nih kalau misalnya warga Twitter nih sempet rame nih, warga Twitter karena ada bapak-bapak nih nyolong handphone, karena nggak bisa nih anaknya sekolah, nggak bisa kan serba online kan semua. Iya. Nah si bapak ini nyolong handphone buat anaknya sekolah, akhirnya dia ditangkep lah, akhirnya diproses. Nah ini nih kita mau bahas nih gimana sih kalau misalnya kan dia keadaannya terpaksa nih, apakah bisa dipulihkan keadaannya atau kan bisa dimaafkan di mata hukum atau seperti apa? Nah kita kalau bicara itu kan diselesaikan melalui mekanisme yang namanya restoratif justice betul. Kemarin kita dengar di berita. Nah sebenarnya kenapa kita ngundang seorang jaksa di sini sebagai penegak hukum, salah satu instansi yang melakukan penegakan hukum, itu kan lebih tahu prakteknya lah. Lebih tahu prakteknya karena seperti apa sih restoratif justice itu seperti apa? Kenapa itu ada latar belakangnya itu apa gitu loh, apakah semua orang bisa mendapatkannya ataukah tidak, ataukah ada syaratnya? Kan banyak yang harus kita tahu tuh. Sebenarnya nih kita panggil Ux saja ya. Ini panggilan tongkrongan. Kalau di berseragam kan beda kita panggil. Bapak Mustaq. Izin komandan. Izin. Gimana Ux? Kalau konsep nih Ux, konsep lahirnya restoratif justice di Indonesia itu apa sih yang melatar belakangi gitu? Kalau awalnya itu kan yang kejadian gue lupa daerah fixnya di mana, tapi di Sumatera Utara yang nenek-nenek nyolong coklat kok. Tahu. Itu udah lumayan lama tuh ya. Itu kan viral tuh. Iya. Itu jujur gue sedih banget sih pas yang biji coklat itu. Masyarakat pun kan berpikir kayak kok giliran nenek-nenek pencuri karet kena hukuman, sementara banyak koruptor yang masih bebas kan. Jadi seakan-akan kan kurang adil. Tidak ada keadilan di situ. Padahal kalau dilihat dari konsep ininya kan hukum pidananya sendiri. Sendiri kan itu sebenarnya dua perbuatan yang berbeda kan. Bukan kita membenarkan perbuatan nenek itu sebenarnya. Tetap dianggap bersalah. Karena kan secara unsur perbuatan pencurian pun udah terpenuhi unsur-unsurnya. Cuman kan karena waktu itu tetap dihukum, maksudnya sampai ke pengadilan kan, dan dijatuhi hukuman. Keluarlah surat edaran Jaksa Agung kalau untuk penanganan perkara-perkara tersebut butuh hati nurani. Jadi nggak sebatas. Jadi Jaksa Agung yang sekarang ini Bapak ST Burhanuddin itu emang lebih menekankan penanganan perkara pidana itu tidak selalu berujung ke pemenjaraan. Tapi banyak opsi-opsi lain yang bisa diselesaikan di luar pengadilan. Sebelumnya kan di undang-undang anak pun di sistem peradilan anak kita kenal diversi. Iya. Cuman itu kan hanya terbatas di anak-anak aja. Pidana anak. Nah, sementara kan banyak pertimbangan kayak kalau yang khususnya untuk orang dewasa, misal kayak nenek itu kan ternyata dia mencuri itu kan bukan untuk dijual kembali. Iya, bukan buat foya-foya. Emang dia karena butuh untuk beli beras kok nggak salah waktu itu kan. Iya. Memang ya sebenarnya sama kayak contoh tadi kan. Kayak contoh yang tadi Obet sebutin kan, kayak bapak itu nyolong handphone, mencuri handphone ya kita sebutnya. Untuk apa? Untuk kebutuhan anaknya sekolah gitu loh. Iya, tujuannya mulia sebenarnya, tapi caranya yang salah. Ya maksudnya kan dengan adanya restoratif justice ini pun kan bukan berarti perbuatan-perbuatan tersebut dianggap benarkan. Tetap salah. Makanya cuman karena penyelesaian perkara ini tidak harus selalu kontekstual dalam undang-undang ataupun teori-teori hukum pidana, maka dikeluarkan restoratif justice ini kalau bahwa penanganan hukum itu bisa selesai dengan hati nurani.
itu pun juga kita nggak bisa melaksanakan restoratif justice selama hak-hak korban itu tidak terpenuhi. Iya. Sebelum masuk ke unsur-unsur yang kita penerapan restoratif justice, sebenarnya artinya itu kayak gimana sih keadilan restoratif gitu kalau mungkin? Kalau berdasarkan ini berdasarkan teknis nih. Takutnya salah tafsir kan. Kalau berdasarkan pasal peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif justice. Di pasal 1 angka 1 dibilang keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Nah, ini sebenarnya tadi yang lo jelaskan itu ya, bahwa sebenarnya pendekatan dari keadilan restoratif ini nggak melulu mengenai pembalasan atau hukum pidana atau nestapa yang kita biasa selama ini tahu kan. Kalau pidana kan artinya yang selama ini ada di muaranya pasti muaranya ada di penjara seperti yang dialami oleh nenek Marsiah di kalau nggak salah. Marsiah kalau nggak salah. Sebenarnya gue juga kan udah baca-baca ya jurnal-jurnal orang, terus pendapat-pendapat ahli. Memang gue pun sependapat kenapa lahirnya restoratif justice ini, karena sebenarnya latar belakang konsep restoratif justice ini adalah suatu bentuk kritik terhadap sistem pidana kuno, di mana yang tadi Uks bilang itu lebih menitik beratkan pada pembalasan. Kalau misalnya lu melakukan kejahatan, penjarain. Padahal sebenarnya kalau kita lihat belum tentu dipenjarakan itu adalah menyelesaikan masalah gitu. Masalah kan. Iya kan, karena kita tahu sendiri kondisi lembaga pemasarakatan kita tuh udah over kapasitas gitu. Terus juga sebenarnya kan tujuan utama dari restoratif justice ini adalah menyelesaikan suatu masalah dengan menitik beratkan keadilan di mana pihak yang menjadi korban di sini dilibatkan gitu. Kalau jadi kita dikembalikan ke keadaan korban, kalau kayak kita kenal di Arab kan bagaimana keluarga yang memaafkan apa enggak, kalau memaafkan beres gitu. Iya, benar. Nah, makanya sebenarnya pada kadang-kadang kayak kita kalau lihat sistem pidana kuno di mana kalau misalnya orang yang dipenjarakan yang bersalah, padahal sebelumnya udah dimaafkan oleh korban. Sebenarnya kan tujuan dari pidananya sendiri udah terpenuhi gitu loh. Di mana terwujudnya keamanan, ketertiban, kenyamanan. Kalau sebenarnya korbannya sendiri sudah memaafkan, kan terlalu sayang jika memang harus dipaksakan untuk dipenjarakan gitu loh. Iya. Sama mungkin nambahin dikit Yofi. Jadi maksudnya kan selain tadi bukan bentuk pembalasan ya. Kenapa akhirnya ada peraturan Jaksa Agung terkait restoratif justice ini kan untuk memulihkan keadaan korban. Keadaan semula. Selama hal-hal tersebut bisa dipenuhi sama pelaku atau tersangka dan dengan ikhlas si korban memaafkan. Ya kenapa harus sampai naik ke pengadilan gitu sih. Belum lagi kan di tahap keadilan restoratif itu sendiri kan dimungkinkan si pelaku atau tersangka memberikan ganti rugi juga kan sebenarnya. Nah itu juga sebenarnya bisa jadi poin penting lah. Jadi kalau memang hukum pidana bukan jadi yang utama tapi bisa mendapatkan ganti rugi, kenapa tidak diterapkan ya kan gitu. Makanya kita cukup berterima kasih dengan penegak-penegak hukum kita yang sudah mengimplementasikan sistem restoratif justice ini dengan contoh kayak di kepolisian pun sudah terbit surat edaran Kapolri nomor sekian-sekian itulah tentang penerapan restoratif justice. Dan di Kejaksaan ada tadi Perja nomor 15 tahun 2020. Mahkamah Agung juga menerbitkan juga surat keputusan surat keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum juga, itu kurang lebih di tahun-tahun segitu juga. Jadi memang konsepnya itu udah diakui oleh lintas institusi di Indonesia. Cuman kalau dari yang gue baca ada syarat-syarat juga nih dalam suatu perkara itu diselesaikan melalui konsep restoratif justice. Contohnya di mana kayak perbuatan ini baru dilakukan pertama kalinya. Bukan residivis. Karena kalau menurut gue itu masuk akal gitu. Karena kalau nggak diberikan kepada orang yang udah melakukan berkali-kali, enak banget gue tinggal kayak gitu aja. Nggak ada jerahnya, nggak ada efek jerahnya. Itu berdasarkan dari surat edaran Polri itu juga dijelaskan untuk yang pertama kali, kemudian
kalau nggak salah nominal di bawah 5 juta. 2 juta Di bawah 2,5 juta dengan pidana di bawah 5 tahun ya. Iya, walaupun di KUHP masih 2.500 tulisannya kan. Karena itu kan tapi kan KUHP kolonial. Tapi dia ada berdasarkan perma lupa Penyesuaian. Iya, angkanya. Iya, hukuman 7.500.000. ada penyesuaian nih. Iya. Sama hukuman maksimal 5 tahun. Iya, jadi kalau di bawah 5 tahun itu bisa diselesaikan melalui restoratif justice ini. Tapi yang mengenai syarat, kita sebut syarat material lah ya, karena kan itu menentukan apakah si Bapak Jaksa yang terhormat mantap. Enak banget. Apakah dia bisa menerapkan prinsip atau keadilan restoratif ini? Tapi itu bisa dikesampingkan juga kan di peraturan di bawahnya. Kalau misalnya seandainya tindak pidana itu diterbitkan oleh suatu dilakukan melalui kelalaian atau kejahatan terhadap badan, kemerdekaan terhadap orang, itu mungkin bisa dikesampingkan mengenai hukuman yang harus di bawah 5 tahun. Jadi mungkin juga hukumannya itu di atas 5 tahun ancamannya. Tapi tadi gue sempat ngobrol sama Uka, maksudnya menarik, maksudnya kalau misalnya kita kan ini kan lihat dari textbooknya seperti itu ya maksudnya. Nah untuk prakteknya sendiri kalau misalnya kita mau saya sebagai jaksa ya untuk nih bisa nih kasus ini dilakukan restoratif justice. Nah ini gimana cara secara prosesnya seperti apa tuh? Sebenarnya sekarang ini kan di Kejari Batanghari pun masih lagi proses. Oke. Jadi masih sama-sama belajar lah. Iya. Cuman biasanya kalau perkara yang bisa di restoratif justice itu biasanya kan kayak perkara-perkara biasanya tipiring. Tindak pidana ringan. Bukan berarti pembunuhan bisa di hukumannya enggak, maksudnya ada kualifikasi perbuatannya juga. Dan setahu gue narkotika juga nggak bisa diterapkan itu ya. Narkotika baru udah ada contohnya belum ya? Lupa, cuman kalau surat edarannya udah ada terkait penghentian penuntutan terkait narkotika. Jadi dikecualikan ada beberapa perkara ya, nggak semua perkara kayak tindak pidana ini kita yang baca baru ini ada surat edaran dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum nomor 1/E/EJP/02 tahun 2022. Ini baru banget tentang keadilan restoratif. Pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Jadi emang pedoman untuk jaksa-jaksa di daerah. Kan kalau kemarin pedoman teknisnya belum ini nih, masih pelaksanaannya masih perjanya aja kan. Sekarang udah pelaksanaan teknisnya nih ya. Pelaksanaan teknisnya. Berarti pemerintah serius banget nih terkait sistem restoratif justice ini. Karena memang gitu betul. Yang tadi kan yang syarat-syaratnya 3 itu tetap masuk. Yang tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. Kemudian yang di bawah 5 tahun. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun. Terus yang C-nya nilai barang bukti atau kerugian tidak lebih dari 2.500.000. Ya, berarti tadi sesuai yang kita udah bahas dalam sebelumnya. Penerapannya untuk tindak pidana tertentu 3 syarat prinsip sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat disimpangi yang tadi Renal bilang kan, yang dapat disimpangi kayak kelalaian. Iya. Kembali lagi tuh pada pertimbangan lo juga sebagai penegak hukum gitu kan, apakah bisa disimpangi atau tidak ya, khususnya untuk kelalaian ya. Makanya kan ini dengan ada surat edaran ini kan jadi secara kalau kemarin kan ibaratnya kita masih nebak-nebak kan ini misal kayak laka lantas. Kecelakaan lalu lintas tuh. Ternyata si tersangka ini nggak ada unsur sengaja untuk yang mengakibatkan korban meninggal. Kelalaian. Karena kelalaian misal entah karena ternyata remnya blong. Itu kan bukan emang disengaja sama si tersangka ini untuk nggak membunuh sih, maksudnya menghilangkan nyawa gitu. Nah itu di surat edaran Jampidum ini itu masuk. Jadi laka lantas itu masuk gitu ya? Masuk nih. Yang masuk itu pertama tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana disangka melakukan pencurian melanggar pasal 362 ya. Pasal 362 itu kan pencurian pada umumnya. Kalau udah masuk 363 kan pencurian dengan pemberatan. Itu ada kualifikasinya kan itu. Ngeri. Nah, kita tadi udah ngebahas kan mengenai apa sih sebenarnya restoratif justice itu. Nah, kemudian kita pengen masuk lagi nih lebih dalam lagi. Sebenarnya mengenai penerapan restoratif justice ini di tahap kejaksaan itu sendiri seperti apa sih? Misalnya gue nih sebagai pelaku gitu, apakah gue bisa minta datang nih ke Pak Jaksa, ini saya mau mengajukan dong, tolong diterapkan untuk prinsip restoratif justice ini gitu seperti apa sih? Atau dari penilaian lu sendiri gitu? Nah, kalau dari pandangan kami ya kurang lebih biasanya kan waktu saat penyidik tahap 2 ke kami kan
Itu kan penyerahan tersangka, berkas dan barang bukti lainnya kan. Nah biasanya itu yang jadi pertimbangan kita udah dari surat perdamaian. Jadi antara jadi surat si pelaku itu bukan berarti, tapi surat perdamaian ini bisa dibuat mungkin waktu saat penyidikan belum ketemu perdamaian titik tengah. Walaupun sebenarnya pihak korban sudah mau damai, tapi ada beberapa syarat yang tidak terpenuhi. Itu bisa dilanjutkan di kejaksaan. Yang penting intinya itu kan harus damai dulu antara korban dengan si tersangka. Intinya ya pemaaf malah dari korban itu. Dan tadi berdasarkan pasal 5 ayat 6 huruf A, telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka dengan cara 1. Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban, ini biasanya pencurian. Oke. Terus 2, mengganti kerugian korban. Misal kayak laka lantas, si korban dirawat di operasi habis 50 juta misal. Terus tersangka sanggup untuk membiayai si 50 juta itu untuk ganti rugi operasi si korban. Terus yang ketiga, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan atau kurang lebih sama inilah ya. Iya. Yang keempat, memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana. Ini sebagai rancu sih. Rancunya kenapa tuh? Ya kalau misal perkara penganiayaan, lu gue pukul misalnya, bengep, terus cara gue ngebalikin biar nggak bengep gimana? Mengembalikan keadaan semula soalnya, bisa dikembalikan dengan duit. Enggak, maksud kalau secara bakunya kan, mengembalikan keadaan semula. Sementara lu udah bengep nih. Dan gue udah stres juga tuh gue dipukul. Tapi kan kalau misalnya dia kayak merasa kayak ini sebenarnya nggak masalah kalau kita bisa damai diselesaikan doang ini, mungkin prinsip umumnya tadi tercapai gitu, kayak ya udah kita keadaan seperti semula, gue sama dia nggak ada masalah lagi. Iya, mungkin lebih ke situ kan. Iya, karena bukan nyembuhin mengapa ya sebenarnya, kayaknya mungkin keadaan seperti sebelumnya gitu loh. Ya, jadi ya dulunya kawanan, setelah kejadian itu kembali tetap kawan, nggak musuhan. Itu kan kembali seperti semula. Benar. Tapi semua kasus dan proses ini emang harus tetap ACC dari Kejati ya. Jadi prosesnya gini, jadi misal kayak contoh perkara penganiayaan lah ya. Jaksa melihat bisa nih untuk dilakukan RJ. Korban sama pelaku udah menyatakan perdamaian, dan itu bukan sebatas korban dan pelaku ya, harus ada tokoh masyarakat di situ. Bisa kepala desa, kepala RT, orang tua korban, orang tua pelaku. Kalau emang masih ada kaitannya dengan tindak pidana itu sendiri kan. Nah itu bisa selain itu kita mengajukan kan RJ nih, ada syarat-syarat administratifnya. Nah, setelah kita mengajukan itu ke Kepala Kejaksaan Negeri dulu. Bos lo nanti Pak Bos nih komandan. Kalau Pak Bos menyatakan oke, bisa. Biasanya tuh nanti kita ekspos ke Kejati, khususnya ke Aspidum. Nah, nanti di Kejati biasanya kan menjelaskan tuh perkaranya gimana. Pemaparan ekspos dari perkara tersebut. Kalau Aspidum mengatakan baru nanti kita kontak ke Jampidum. Jadi kita langsung ekspos langsung di depan Jampidum. Nanti yang menentukan bisa di RJ atau tidak sebenarnya bukan kami. Itu dari Jampidum. Kalau Jampidum bisa setelah ekspos dibilang Jampidum mengatakan bisa dilaksanakan RJ, barulah nanti Kajari menerbitkan surat penghentian penuntutan kan. Berarti outputnya dari proses yang tadi itu, mulai dari misalnya kayak dari gua permohonan ataupun penilaian dari lo sendiri, itu nanti outputnya Pak Jaksa Jampidum mengeluarkan surat pemberhentian. Enggak, yang ngeluarin Kajari lah. Kajari tetap. Jadi mengeluarkan surat pemberhentian penyidikan. Rekomendasi atas hasil isi surat itunya, rekomendasi dari Jampidum. Tambahan sedikit, di daerah-daerah sekarang udah ada kampung restoratif justice. Gitu. Kayak gimana tuh namanya, Yoks? Jadi sebenarnya lebih ke pos pengaduan sih nanti jadinya. Jadi misal kayak di Bintaro nih ada kelurahan A. Nah, di situ tingkat kejahatannya kecil. Biasanya itu yang dijadikan pos ini, kampung restoratif justice. Untuk untuk pengaduan gitu. Bukan untuk pengaduan. Jadi kalau misal pun ada perkara di situ, jaksa bisa langsung lebih cepat terjun ke bawah loh. Jadi penyelesaiannya di situ. Jadi punya perwakilan tuh di tengah-tengah masyarakat.
Jadi kayak Oh, itu langsung dari kejaksaan ya berarti? Dari kejaksaan. Dari program kejaksaan itu ya. Cuma lupa surat edaran nomor berapa. Tapi itu ada tersebar di berbagai daerah Kejari di Indonesia semuanya sekarang. Semua. Oke. Ini contoh di tempat dinas yang sebelumnya di Aceh Singkil udah ada. Oke, bahkan Aceh itu udah ada ya. Gimana kalau di Tangerang gitu? Makanya harusnya udah ada. Terus yang Jambi pun yang sekarang kemarin baru ada satu. Kejari Batanghari yang lagi ngurus administrasinya. Terkait stakeholder terkait kan. Berarti sekarang sebenarnya konsep ini sudah mulai dijalankan di masing-masing kejaksaan negeri dan memang dijunjung tinggi nih, diutamakan dulu penyelesaian melalui restoratif justice ini sebelum. Dan restoratif justice itu nggak ada embel-embel duit ya, kalaupun emang ada terkait transaksional duit di situ ya antara si pelaku mengganti rugi kepada korban. Iya, sifatnya ini kan memang menjadi fasilitator lah. Jaksa ini menjadi penengah gitu. Bukan kami ada yang menentukan. Iyalah, bukan karena ada kepentingan ada perdamaian uang nih, akhirnya nanti mungkin bisa dapat atau enggak, tapi enggak itu. Spiritnya bahwa memang memenuhi korban. Fokusnya di korban. Luar biasa ini. Apresiasi buat teman-teman jaksa. Apresiasi. Baru tahu loh gue tadi. Baru tahu. Yang tadi yang kampung restoratif. Emang baru, saya ingat gue baru Februari kemarin. Masih baru banget. Sebelum yang tadi ini berarti. Ini kan yang tadi surat edaran itu keluar. Setelah itu baru kampung restoratif. Cuma nomornya entah langsung urutan atau beda nomor. Berarti sangat peduli nih kejaksaan kita dalam menerapkan prinsip restoratif justice ini. Gak salah kita datengin praktisinya langsung. Oh iya, gak salah. Apalagi kan undang-undang kami udah direvisi. Karena undang-undang kita kapan direvisi? Maksudnya kan secara walaupun udah direvisi dapat wewenang tambahan kan bukan berarti tugas makin mudah kan. Iya, betul. Tanggung jawabnya lebih banyak. Tapi tanggung jawab adalah amanat. Iya. Kalau dari kita mungkin udah cukup dapat gambaran ya terkait langsung dari praktisinya mengenai restoratif justice ini. Nah, buat teman-teman yang di luar sana yang masih belum jelas atau masih ingin tahu khususnya tentang restoratif justice ini, bisa silakan itu langsung gimana, Bet? Langsung aja ke TikTok Mau Legal, bisa dicek, bisa ke YouTube, bisa langsung komen, subscribe jangan lupa. Terus ke Instagram juga, kita juga update terus, bisa komen juga di Instagram, jangan lupa follow. Nah, pokoknya tonton terus Mau Legal di episode selanjutnya. See you guys. Tambah satu kata penutup ya. Boleh. Emang slogan bukan slogan sih, maksudnya kayak emang banyak wanti-wanti kan untuk masyarakat pada umumnya ya. Oke. Kenali hukum, jauhi hukuman.